hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bernyanyi lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan.
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Naikkan Syukur Padamu Yesus.
Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, bangsa di mana kami berada. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati bangsa kami Tuhan. Indonesia maju, Indonesia sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, keamanan ada dalam bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, beserta para wakilnya Tuhan Yesus, bahkan seluruh menteri yang bertugas Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Biar setiap keputusan yang mereka ambil merupakan keputusan yang baik yang berasal daripada Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami, Opa Niko beserta para wakilnya, Opa Gede beserta para wakilnya. Tuhan Yesus, Engkau berkati para hamba-Mu ini Tuhan, beserta istri, anak, bahkan cucunya, dimanapun berada. Tuhan Yesus lindungi dan jagai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu GERI 12. Engkau yang memberkati Kak Gimin, Kak Ruslim beserta kakak-kakak yang lainnya. Tuhan Yesus yang jagai, lindungi pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, papa mama kami Tuhan. Engkau yang menjagai, selalu melindungi, umur yang panjang, sukacita yang melimpah ada pada orang tua kami Tuhan. Bahkan pekerjaan orang tua kami, Tuhan Yesus yang berkati. Engkau yang menjadikannya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu GERI 12 dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak ini Tuhan, di dalam sekolah, dalam pergaulan mereka bermain. Tuhan Yesus yang jagai dan lindungi. Engkau yang menjauhkan dari kuasa jahat Tuhan. Engkau yang menjauhkan mereka dari orang-orang jahat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya yang terbaik sudah Tuhan Yesus berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkannya, berkati Kak Kia yang menyampaikannya. Biar kami Tuhan boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul pelita. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Kakak tunjukkan sebuah benda. Benda apa ini? Pasti sudah pada tahu ya. Ini adalah sebuah lilin yang menyala terang. Alkitab menyebut benda ini adalah pelita. Ikuti ucapan kakak, pelita. Nah sekarang kalau kakak tutupi pelita tadi dengan sebuah gelas, apa yang akan terjadi ya? Mari kita lihat video berikut ini. Teman-teman, hari ini Mas Saska ingin coba lilin ditutup gelas. Apakah mati? Cekidot. Dan mati. Karena kehabisan udara. Jadinya mati. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Nyala api di lilin itu telah wafat alias meninggal dunia. Dan kalau lilin itu sudah tidak ada nyalanya lagi alias sudah mati, apakah masih ada gunanya? Kalau sudah mati, ya tidak bisa.
tidak bisa digunakan untuk menerangi lagi kan? Untuk menerangi harus nyala apinya. Nah sekarang kakak ada cerita yang menarik lainnya tentang pelita. Adik-adik semua duduk yang manis. Dan mari perhatikan gambar di depan. Ada seorang bapak yang sedang ngapain ya? Oh, kakak tahu. Ternyata bapak ini sedang memegang sebuah pelita untuk menerangi daerah sekitar tempat bapak ini berada. Tapi ada yang aneh nih. Apa ya adik-adik? Perhatikan baik-baik. Kenapa pelitanya ditutup dengan tempayan atau tempat air ya? Waduh, bagaimana ini? Bagaimana dengan pelita itu ya? Kenapa terang harus ditutup-tutupi? Sepertinya bapak ini malu karena dia punya pelita yang menyala terang. Lalu pelita itu ditutupi dengan sebuah tempayan. Terus apa yang terjadi ya? Mari kita lihat. Wah, ternyata tempat di sekitar bapak tersebut tetap jadi gelap. Dan bukan cuman itu loh adik-adik. Pelita yang dipegang oleh bapak itu juga padam terangnya. Ya, percuma deh punya terang tapi terangnya ditutup-tutupi. Kasihan sekali. Mari kita lanjutkan. Sekarang bagaimana dengan bapak yang kedua ini? Mari kita perhatikan. Loh, bapak yang kedua ini lebih aneh lagi. Apa anehnya adik-adik? Anehnya adalah kenapa pelitanya ditaruh di bawah tempat tidur? Oh, mungkin supaya tikus, kecoa, nyamuk dan kawan-kawannya menampakkan dirinya. Ih, bapak ini sepertinya kurang cerdik. Dia bertindak bodoh. Sepertinya ia mau terang pelitanya menerangi setiap orang. Tapi ada tapinya. Bapak ini salah cara meletakkannya. Kakak ulangi lagi. Bapak ini salah cara meletakkannya. Kakak pikir seharusnya bapak ini berdoa. Bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya punya terang. Terang ini saya harus taruh di mana ya Tuhan? Boleh nggak ya Tuhan pelita ini saya taruh di bawah tempat tidur? Adik-adik tahu, kalau bapak ini mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberitahu kepada bapak ini di mana ia harus meletakkan pelita itu. Sayang sekali. Karena bapak ini bertindak bodoh, apa yang terjadi adik-adik? Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Itulah yang akan terjadi adik-adik. Bapak ini mengalami kesusahan karena kebodohannya. Karena apa adik-adik? Karena kebodohannya. Ia tidak menaruh pelita pada tempatnya. Kakak ulangi lagi.
Ia tidak menaruh pelita pada tempatnya. Nah, sekarang yang terakhir. Bagaimana dengan Bapak yang ketiga ini? Ia sedang menaruh pelitanya di mana ya? Di tempatnya, Kak. Benar sekali. Yeay. Bapak ini menaruh pelitanya di tempatnya. Ia bertindak bijaksana atau cerdik atau cerdas atau pandai dengan menaruh terang pada tempatnya yang seharusnya. Kakak ulangi lagi. Bapak yang ketiga bertindak bijaksana atau cerdik atau cerdas atau pandai dengan menaruh terang pada tempat yang seharusnya. Nah, lihatlah. Ruang di sekitar Bapak tersebut menjadi terang. Yeay, orang-orang bersuka cita karena melihat perbuatan Bapak itu. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan di surga karena tempat mereka yang gelap menjadi terang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Katakan bersama kakak, Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kakak mau tanya nih sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang sudah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya? Saya, Kak. Kami sekeluarga sudah, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Jadi begini loh adik-adik. Siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, ia adalah anak-anak terang. Mari katakan bersama kakak dengan kuat. Saya anak terang. Saya anak terang. Saya anak terang. Bagus sekali. Jadi adik-adik harus bawa terangnya Tuhan Yesus itu dengan baik-baik ya. Caranya, Kak? Caranya adalah lakukan perbuatan yang baik. Mari katakan bersama kakak. Lakukan perbuatan yang baik. Sehingga orang-orang di sekitarmu, papa mama, kakak adik, teman-temanmu, saudara-saudaramu, sopirmu, asisten rumah tanggamu, penjaga sekolahmu, kepala sekolahmu, guru wali kelasmu, siapa lagi ya? Semuanya melihat Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Mereka semua melihat perbuatanmu yang baik. Contohnya, ringan tangan, suka membantu yang membutuhkan, suka menolong, suka berbagi, suka memberi, tidak sombong, murah senyum, tidak suka bertengkar atau berkelahi, tidak mau membuli teman, menghargai orang lain, belajar memuji kelebihan orang lain, rendah hati, dan masih banyak perbuatan baik yang lain yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Sehingga orang yang melihat perbuatan baik kita itu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang itu berkata, "Wow, Tuhan Yesus hebat ya. Wow, Tuhan Yesus baik ya." Dan akhirnya mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya anak-anak menjadi
anak-anak terang dengan cara melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Seperti ayat hafalan kita hari ini, mulai dari kelas kecil. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Yuk kita ulangi yuk sampai kita hafal yuk. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekali lagi yuk. Efesus 5 ayat 8. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Sekarang untuk kelas besar. Kita juga akan baca bersama-sama ya. Kita ulangi ya sampai hafal. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk kita baca lagi. Panjang ya, tapi kakak percaya semua kita bisa. Yuk, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk sekali lagi yuk. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari anak-anak terang, ingat 3 hal ini. Yang pertama, terang itu jangan ditutupi. Yang kedua, terang itu jangan disembunyikan. Yang ketiga, terang itu harus ditunjukkan dengan perbuatan baik kepada orang lain, supaya orang lain melihat Yesus hidup di dalam kita dan memuliakan Tuhan. Mari ambil sikap dan keputusan yang benar sebagai anak-anak terang. Mari janji sama Tuhan mau jadi anak-anak terang. Minta Roh Kudus tolong kita semua untuk bisa melakukan firman Tuhan, menjadi anak terang dimanapun kita berada. Yuk, yang mau menjadi anak-anak terangnya Tuhan, yuk semuanya lipat tanganmu, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan menjadi pelita yang dapat menerangi orang-orang di sekitarku, orang-orang yang ada di sekelilingku, di sekeliling kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terang kami bercahaya. Mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan akan lakukan melalui kami Tuhan Yesus. Ingatkan kami selalu Tuhan, agar kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Biar mereka boleh melihat juga Tuhan, Engkau baik. Dan mereka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan, untuk menerangi orang-orang di sekitar kami yang mereka mungkin belum mengenal Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka yang belum menerima kebenaran firman Tuhan, mereka boleh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi alatnya Tuhan. Kami mau menjadi saksinya Tuhan. Kami mau menjadi terangnya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sanggupkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.